Saya sendiri positif COVID. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Eni and Rohit. Video kali ini saya akan membahas COVID ya, sehubungan dengan maraknya berita COVID, dan di India sekarang sedang naik drastis kasus COVID-nya. Saya sendiri positif COVID. Saya positif COVID, tapi saya tidak punya gejala-gejala berat yang seperti orang lain alami. Mengapa di India COVID ini melonjak drastis ya? Itu karena di saat COVID menurun, orang-orang melakukan aktivitas seperti biasanya. Beberapa orang sudah tidak menggunakan masker, mengadakan pesta, bergerombol, pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti mall, restoran. Oleh karena itu, sekarang meningkat drastis. Bagaimana saya bisa kena COVID? Jadi ceritanya begini, suatu hari bapak mertua itu demam, disertai batuk. Beliau tidak kerja, istirahat di rumah. Kemudian hari berikutnya, karena beliau merasa baik-baik saja, akhirnya berangkat lagi kerja. Beberapa hari kemudian, ibu mertua saya demam, badan terasa lemes. Beliau hanya minum obat. Disarankan untuk pergi ke dokter, tidak mau. Disarankan untuk tes, tidak mau. Hanya minum obat. Kemudian selang beberapa hari, itu kejadian pada saya. 3 hari puasa, saya baik-baik saja. Kemudian hari berikutnya, waktu saya sahur, itu badan saya terasa kok nggak enak ya. Makan sahur itu rasanya males banget. Tapi saya paksa. Saya makan sahur, sahur selesai, saya duduk sebentar, waktunya sholat subuh, badan saya ini lemes sekali. Akhirnya saya tidak sholat subuh dan saya rebahan. Terus pagi sekitaran jam 10 atau jam 11 saya demam. Akhirnya saya cek dengan termometer, ternyata benar demam tinggi. Akhirnya saya minum obat. Nah, sorenya menggigil, dingin menggigil. Saya pakai selimut double pun masih kedinginan. Esok harinya, besoknya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk tes. Tes hari Sabtu, hasilnya keluar hari Minggu sore. Yang mengambil hasil tesnya suami saya, dan waktu saya lihat hasil tesnya, di situ tertulis bahwa saya positif. Dan virus yang tertulis di laporan saya, hasil tes saya, bukan COVID-19 lagi, tapi lebih panjang, yaitu namanya virusnya itu SARS-CoV-2 dalam kurung COVID-19. Gejala-gejala apa saja yang saya alami? Saya mulai merasakan gak enak badan itu tanggal 16 April. Tanggal 17 April besoknya pergi ke rumah sakit. 18 April saya dinyatakan positif. Itu saya sudah gak enak badan, demam, kepala sakit. Kemudian tanggal 19-nya besoknya itu saya muntah, tapi hanya sedikit, tidak muntah yang berlebihan. Tanggal 20 saya sudah merasa agak membaik ya. Tapi di tanggal 21 ini saya benar-benar merasa tersiksa. Karena apa? Fungsi penciuman saya, fungsi indera perasa saya itu sudah hilang total. Saya tidak bisa mencium bau apapun, serta saya tidak bisa merasakan apapun. Saya coba, saya mencium parfum, itu tidak kecium sama sekali baunya. Saya coba mencium minyak kayu putih, itu juga tidak kecium baunya. Saya makan buah semangka, itu yang ada cuma rasa dingin yang masuk ke dalam perut, nggak ada rasa manis atau apapun. Dan selanjutnya tanggal 22, 23, 24 itu membaik lagi, tapi masih saya tidak bisa mencium apapun, saya tidak bisa merasakan apapun ya. Dan tanggal 25, 26 itu saya mulai muntah lagi. Nah, kali ini muntahnya agak banyak ya. Jadi setelah makan itu perut itu terasa mules. Tanggal 27 saya merasa lemas ya. Badan saya ini terasa sakit semua, sendi-sendi itu terasa sakit. Saya istirahat total
Saya hanya tidur, makan, tidur lagi, makan lagi. You should take this. Eat. Oke, thank you. Tanggal 28 sudah mulai membaik, walaupun saya merasakan seperti orang pilek, tapi pileknya itu hanya di sini saja. Jadi serasa di sini itu ada ingus, tapi nggak bisa dikeluarin, hanya tersumbat di sini, dan itu sakitnya sampai ke kepala sini. Dan hari-hari berikutnya saya semakin membaik sampai sekarang, alhamdulillah saya semakin membaik. Bagaimana saya mengobati COVID? Yang pertama, saya karantina di rumah, saya tidak kemana-mana. Yang kedua, istirahat. Saya banyak sekali istirahat, mungkin karena salah satu efek dari obat ya, dari dokter. Saya merasa ngantuk, jadi saya banyak tidur, banyak istirahat. Yang ketiga, saya banyak makan sayur dan buah. Terus yang keempat, banyak minum air putih. Yang kelima, saya cek oksigen dengan oximeter ya, setiap 3 jam sekali. Yang keenam adalah saya selalu cek suhu tubuh saya sehari 3 kali untuk mengetahui demam saya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, saya berusaha untuk relax ya. Saya berhenti melihat berita atau yang membuat saya semakin kepikiran, itu saya stop dan saya berusaha berpikir positif, jangan sampai saya ini stres ya. Dan saya pokoknya berusaha agar saya ini selalu happy. Dan karena saya sudah membaik sekarang, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, jaga kesehatan ya, sering-sering cuci tangan. Kalau kemana-mana pakai masker, banyaklah makan makanan yang bergizi, banyaklah minum air putih, dan istirahat cukup. Karena sebagian obat dari dokter yang saya konsumsi itu adalah vitamin, multivitamin dan mineral, vitamin C, vitamin D3, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan remehkan. Virus ini benar-benar ada dan kita tidak bisa melihat, dan kita tidak bisa tahu kapan virus ini akan menyerang kita. Semoga saja, saya berharap semua teman-teman di sana selalu sehat, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, hindarkan pikiran-pikiran yang menimbulkan kalian itu stres, yang menimbulkan kalian berpikir yang tidak bagus ya. Relax aja, usahakan kalian itu stay happy. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.